Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my friends, all YouTubers, all over the world. Welcome back with me while stay at home. Stay with me on my channel Taufik Putastya. Tonight I will share and upload again. It's about my vlog number 1, and then part or session 3. It's about kisah para sahabat Nabi. It's about Syekh Qais bin Sa'ad yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That yesterday I already upload. It's about this reading story to accompany you while you are still stay home, or di rumah aja, or cicing wae di imah, tong kama mana, kata orang Sundanese like me. So tonight still to accompany you wherever you are all over the world, in Jakarta, in Bandung, all around Indonesia and all over the world. Let's together stay at home. Stay home, di rumah aja, but stay with me on my channel Taufik Putastya. And if you are already stay at home, that you love yourself, then you love your family, and you already help anybody. Let's do always our government instruction to social distancing, do social distancing, jaga jarak, use your masker, and then let's together against COVID-19, let's together against coronavirus. But while we are do anything as human being, just don't forget that there is Allah who created all. So we must keep closer, keep praying to Allah Subhanahu wa Ta'ala, that who create anything in this world, and you must wishes to Allah to wishes protection or anything that you want, especially wishes that Allah Subhanahu wa Ta'ala will take out COVID-19, or will take out coronavirus soon, especially in my city Jakarta, in my birth town Bandung or West Java, and of course all around Indonesia and all around the world. So let's keep praying, especially for all mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Keep care by wudu, and then keep clean, stay home, stay cool, stay positive. Do not panic, do not stress that it will be attack you if you are weak your mentality. So just do not panic, stay cool, and then do not stress. Just stay positive, keep good things about anything happen in this world. But you must keep closing to Allah Subhanahu wa Ta'ala. So let's do it again. I will reading story for you, reading this book for you,
And then I have many books here to accompany you. So before I reading this book, I will pray, of course, first. I hope if any mistake that's from me, that Allah Subhanahu wa Ta'ala always correct. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Hazimiyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. This story is last story I was reading. It's about lama-kelamaan fitnah yang jahat mampu juga menembus Ali. Pada suatu saat yang tepat, Qais bin Sa'ad dipanggil oleh Khalifah Ali dari Mesir. Perlu diketahui bahwa kebencian Muawiyah kepada Qais salah satu di antaranya yaitu karena Qais tidak mau bergabung dengannya untuk memusuhi Ali. Akan tetapi Qais sebagai orang yang cerdik dan pandai mengetahui benar bahwa yang mendarangi berhembusnya api fitnah itu berasal dari Muawiyah. Diam-diam ia pun berusaha berpikir untuk mencari jalan keluar dalam menyokong perjuangan Khalifah Ali. Di chapter 9 bagian 9 berpihak kepada Ali. Kisah ini sebenarnya agak mundur ke belakang sedikit karena Qais bin Sa'ad belum mengetahui secara pasti akan kebenaran Ali. Ketika terjadi pertikaian antara Ali dengan Muawiyah, maka untuk sementara Qais bin Sa'ad tidak berpihak kepada siapapun. Qais pergi bersunyi diri, membuang jauh pikiran dari kemelut yang telah terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Dia terus mencari titik-titik kebenaran lewat kepuasan hatinya dalam beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Ditatapnya langit dan tinggi, bintang yang gemerlapan untuk mencari jawaban yang pasti. Namun semua hasil ciptaan Allah tersebut tidak kuasa memberikan jawaban yang memuaskan baginya. Qais terus mencari dan mencari letak kebenaran Ali sampai akhirnya ia yakin bahwa Ali benar-benar berada di pihak yang benar. Setelah semua kebenaran Ali diyakini, Qais langsung berpihak kepadanya, walaupun Ali ditentang oleh Muawiyah dan Ummul Mukminin Aisyah. Akui yakni kunci kebenaran dalam pertikaian ini berada di tangan Ali. Kini Qais mempertaruhkan seluruh jiwa raganya untuk menentang Muawiyah. Demikian kira-kira pemikiran dan tekad Qais bin Sa'ad setelah mempelajari situasi saat itu dengan matang. Bendera kebenaran yang dipegang Ali menyatu dengan keyakinan Qais bin Sa'ad dalam menentang Muawiyah. Qais bangkit mengangkat senjata, berjuang mati-matian untuk melawan pemberontakan Muawiyah. Ia tampil ke depan dengan gagah berani untuk mendampingi perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Qais berjuang sambil memegang bendera Ansor tanpa takut mati. Dia meneriakan bendera ini, bendera persatuan. Berjuang bersama Nabi dan Jibril, pembawa bantuan. Tiada gentar andaikan hanya Ansor pengibarnya. Dan tiada orang lain menjadi pendukungnya. Ketika pertentangan antara Ali dengan Muawiyah semakin tajam, maka Ali mengirimkan utusan kepada Muawiyah. Akan tetapi balasan dari Muawiyah sangat mengecewakan sekali. Misi
Misi yang dikirim Ali dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian tak digubris oleh Muawiyah. Maka Ali mengambil putusan untuk menggempur Muawiyah. Ali menggerakkan pasukan ke Suriah Utara, sedangkan Gubernur Basrah Abdullah bin Abbas menggabungkan diri di Nakhlilah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di Siffin. Pasukan Ali mendirikan perkemahan di tempat itu. Muawiyah yang telah mengetahui gerakan pasukan Ali kemudian menggerakkan pula pasukannya. Ia mendirikan kemah di sisi lain di Siffin. Selama 2 hari kedua pasukan beristirahat. Selama 2 hari kedua pasukan beristirahat dan mengatur serta merencanakan jalannya pertempuran nanti. Muawiyah terkenal cerdik dan pandai dalam mengatur rencana. Sedangkan di pihak Ali ada Qais bin Sa'ad yang terkenal juga kelihayannya. Qais berusaha mengira-ngira serta meneropong rencana apa yang hendak dilakukan oleh Muawiyah. Dengan otaknya yang cerdas, Qais mencoba mematahkan serangan yang akan dilancarkan oleh Muawiyah. Khalifah Ali mengakui kelihayan Qais bin Sa'ad dalam merencanakan pertempuran. Qais bin Sa'ad tidak merasa kesal maupun dendam kepada Ali yang telah memecatnya sebagai gubernur Mesir. Bahkan ia menunjukkan sikap kesetiaan yang patut dihargai terhadap Khalifah Ali. Tentu saja dengan kehadiran Qais di sisinya, Ali merasa senang. Pada hari ketiga, Ali mengambil lagi prakarsa untuk berunding dengan Muawiyah. Hal itu dilakukan sebab Ali sebenarnya tak menghendaki terjadi perang saudara yang telah sekian lama hidup rukun. Akan tetapi, usaha damai yang direncanakan oleh Ali ternyata menemui jalan buntu. Muawiyah tetap pada pendiriannya untuk bertempur melawan Khalifah Ali. Rupanya perang saudara tak dapat dihindari lagi. Sepertinya Muawiyah ingin menguji keperkasaan pasukan Ali. Ali hanya mampu menarik napas panjang, menandakan rasa sesal akan tindakan Muawiyah. Muawiyah hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mengindahkan ketentraman umum. Muawiyah sudah jelas ingin merebut kedudukan khalifah dari tangan Ali yang berhak atas kursi tersebut. Pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijrah, berkobarlah perang dahsyat di Siffin. Maka oleh sebab itu dikenallah dengan sebutan Perang Siffin. Perang besar yang telah memecah belah kesatuan umat Islam yang telah terbina sekian lama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qais bersama sahabat lain maju ke medan Siffin dengan gagah berani. Keperkasaan Qais ditunjukkan di medan Siffin ini. Menurut sejarah, Ali menggerakkan prajuritnya sebanyak 100.000 orang. Sedangkan pasukan Muawiyah sebanyak 75.000 orang. Akan tetapi, pertempuran pertama itu tidak terlalu banyak merenggut jiwa. Pertempuran berlangsung selama sebulan penuh. Bagian 10, Perang Siffin berkobar lagi. Tahun baru Hijrah datang dan harapan baru pun muncul pula di kalangan kaum muslimin. Mereka sudah enggan bertempur, terutama di pihak Khalifah Ali. Bahkan banyak yang membenci perang sebab perang hanya mengakibatkan kerugian semata. Ali dan Muawiyah pun merasakan hal itu. Maka mereka mengadakan gencatan senjata selama 1 bulan. Dalam kesempatan itu Ali mencoba mengadakan perdamaian. Ia mengirimkan delegasi di bawah pimpinan Adi bin Hatam Tai. Seperti utusan terdahulu, kali ini pun mereka pulang dengan tangan hampa. Adi bin Hatam Tai menuntut agar Muawiyah mengakui kekhalifahan Ali. Akan tetapi Muawiyah menjawab dengan tegas, ia akan mengakui kekhalifahan Ali jika Ali menghukum terlebih dahulu para pembunuh Utsman. Tentu saja jawaban Muawiyah tersebut membuat Ali marah. Akan tetapi ia masih mampu menguasai keadaan tersebut. Ali berusaha mengendalikan perasaannya agar tidak secepatnya mengangkat senjata. Walau bagaimanapun, Ali adalah menantu Nabi yang bijaksana dan matang dalam mengambil tindakan.
Tidak hanya Ali saja yang ingin berdamai, maka Muawiyah pun mengirimkan utusan yang terdiri dari beberapa orang. Pimpinan delegasi tersebut bernama Habib bin Muslamah Fahri. Di hadapan Ali dan sahabatnya, pihak Muawiyah berpidato. Isi pidato tersebut sudah tentu mengagungkan Khalifah Utsman almarhum. Diceritakan pula sebagaimana ketaatan Khalifah Utsman dulu dalam melaksanakan ibadah. Dijelaskan pula mengenai kedermawanannya terhadap perjuangan Nabi. Habib bin Muslamah juga menuntut hukum qisas bagi para pembunuh Utsman. Darah harus dibayar dengan darah. Ia juga mengatakan bahwa sekarang pembunuh Utsman berada di dalam kemah Ali dan harus diserahkan untuk dihukum setimpal dengan perbuatannya. Ali jangan melindungi pembunuh Utsman. Setelah selesai delegasi Muawiyah berpidato, maka Ali pun tampil ke depan. Ia berusaha mengimbangi isi pidato Habib bin Muslamah yang sifatnya menyerang kedudukan Ali. Khalifah Ali menerangkan bahwa ia berhak menduduki kursi khalifah dulu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Akan tetapi karena Abu Bakar dan Umar memerintah dengan adil serta bijaksana, ia merelakannya. Ali lebih mementingkan kesejahteraan orang banyak daripada golongannya sendiri. Ali menjelaskan bahwa Utsman dalam pemerintahannya banyak merugikan rakyat. Oleh Khalifah Ali diterangkan hal itu dikatakan oleh rakyat sendiri kepadanya. Masyarakat merasa tidak puas ketika Utsman menjadi khalifah. Akibat ketidakpuasan tersebut, maka rakyat menjadi marah. Mereka bangkit dan membunuh Utsman. Perputaran pada sejarah kehidupan manusia tidak akan bisa lepas daripada tindak perbuatan manusia itu sendiri. Ali mengatakan ia tidak memuji Utsman. Untuk menenangkan suasana yang mulai panas itu, maka ia mencoba untuk mengingatkan kesalahan Utsman agar segera mengubah keadaan. Akan tetapi, rupanya Utsman tidak mau memperdulikan saran dan peringatan dari Ali. Kesalahan Utsman semakin fatal dengan banyaknya penyelewengan dari anak buahnya. Dan perlu diketahui pula, Utsman menempatkan posisi yang baik bagi sahabat dan handai taulannya. Ia sangat lemah dalam melaksanakan roda pemerintahannya, sehingga timbullah jenjang perbedaan antara yang kaya dan miskin. Ali juga menjelaskan jabatan khalifah semua telah ditawarkan kepada Talhah dan Zubair. Akan tetapi keduanya merasa ragu-ragu untuk menerimanya. Maka dengan penolakan Talhah dan Zubair tersebut, barulah Ali bersedia diangkat untuk menjadi khalifah. Mengenai sejarah hidup Muawiyah juga oleh Ali terangkan bagaimana dulu keluarganya menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kini ia menentangku. Kalian, utusan Muawiyah, juga mengetahui Muawiyah berada di pihak yang salah dan mengapa harus berpihak kepadanya. Ia menghimbau agar mereka mau kembali ke jalan yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ali mengajak bersatu untuk memerangi kemungkaran yang didalangi oleh Muawiyah. Dihimbau juga kepada delegasi tersebut supaya segera menyadari kesalahan yang telah dikerjakannya selama ini. Isi pidato Khalifah Ali yang cukup panjang dan menggembu-gembu tersebut tidak dihiraukan oleh pengikut Muawiyah. Mereka mengatakan bahwa Ali tidak tegas dalam menindak pembunuh Utsman bin Affan. Dengan gagalnya punya itu, maka jalan untuk mewujudkan perdamaian semakin jauh. Jalur pemisah antara sesama muslim makin nampak, terbentang di antara dua tokoh dan para pengikutnya yang setia. Khalifah Ali menarik napas penuh penyesalan. Hati kecilnya menangis sebab ia menyadari sebentar lagi perang akan berkobar kembali. Darah sesama muslim yang dulu dibina menjadi satu dan setujuan oleh Nabi kini sudah terpecah-pecah. Gerbang kehancuran bagi pemeluk Islam semakin tampak di pelupuk mata. Ali berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan jalan yang terbaik bagi pemeluk yang tengah bergolak itu. Hati kecilnya yang penuh kasih sayang serta bijaksana merintih pilu. Kerinduan terhadap Rasulullah semakin mendalam. Maka pada hari Kamis tanggal 1 Safar 37 Hijrah, pertempuran berkobar kembali. Medan Siffin kembali bersimbah darah dari kaum muslimin. Roda sejarah Islam menangis menyaksikan darah di antara sesama muslim tersebut. Tubuh bergelimpangan diwarnai dengan perang kesakitan dan jerit kematian. Bau amis darah bercampur debu menyesakkan nafas.
Seminggu penuh pertempuran telah berlangsung dengan serunya. Masing-masing pihak ingin keluar sebagai pemenangnya. Akan tetapi, sejauh itu belum nampak tanda-tanda siapakah di antara mereka yang akan unggul dalam perang Siffin kedua itu. Kegagalan dan keberanian kedua pasukan yang telah terlatih baik dalam setiap pertempuran sangat memanjangkan jalannya pertempuran. Pada minggu kedua, pertempuran semakin menghebat. Pasukan Ali nampaknya mulai terdesak akibat tekanan dari pasukan Muawiyah. Di saat kritis tersebut, Ali melesat bagai seekor burung perkasa. Dengan kegagahannya, Ali mengoyak dan memporak-porandakan kekuatan musuh. Semangat tempur anak buahnya kembali tinggi menyaksikan kehadiran pemimpinnya. Menurut ahli riwayat, dalam perang antara saudara seagama itu telah jatuh korban sebanyak 70.000 orang. Dari pasukan Muawiyah sebanyak 45.000 orang, sedangkan dari pihak Ali 25.000 orang. Sungguh mengharukan peperangan tersebut, sebab yang jadi korban masih sesama muslim yang berpegang pada Quran dan Sunnah Nabi. Mereka jadi korban dari kesalahpahaman yang muncul dari kedua pimpinan masing-masing. Akan menjadi saksi bisu dalam pertempuran di Siffin ini. Bagian 11. Khalifah Ali wafat. Atas kesetiaannya kepada Khalifah Ali, Qais bin Sa'ad ikut berperang dalam perang Siffin, Jamal dan Wahrawan. Ia meluncur maju menerjang musuh tanpa rasa gentar sedikit pun. Keberanian Qais dalam membela hak Ali tidak tanggung-tanggung. Baginya, kematian untuk membela kebenaran dan keadilan sangat utama. Perang Jamal atau disebut juga Perang Unta terjadi di Bashrah antara pasukan Ummul Mukminin Aisyah melawan pasukan Ali. Perang Jamal berkorban pada tahun 36 Hijrah atau 657 Masehi. Pasukan Aisyah berjumlah 30.000 orang, sedangkan pasukan Ali sebanyak 20.000 orang. Perang berlangsung selama 7 hari lamanya. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Dalam pertempuran tersebut, sahabat Talhah dan Zubair mati terbunuh. Zubair meninggal dalam usia 67 tahun, sedangkan Talhah dalam usia 66 tahun. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Ali berhasil menangkan peperangan. Dengan penuh hormat, Aisyah dikembalikan lagi ke Madinah. Kemudian Ali memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah di Irak. Itulah tempat Khalifah Ali sampai akhir hayatnya. Ali benar-benar menghadapi masalah berat. Setelah menghadapi perang Siffin dan perang Unta, maka Ali harus berhadapan melawan kaum Khawarij. Kaum Khawarij asalnya merupakan pengikut Ali. Setelah terjadi pertentangan antara Ali dengan Muawiyah, mereka keluar dari kedua golongan tersebut. Kaum Khawarij tidak berpihak kepada Ali maupun kepada Muawiyah. Kaum Khawarij berkumpul di Harura yang letaknya di Kufah. Jumlah kaum Khawarij saat itu yaitu sebanyak 12.000 orang. Mereka punya semboyan, tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Karena kaum Khawarij selalu mengacaukan dan meresahkan masyarakat, maka Khalifah Ali mengingatkannya. Mereka diperingatkan agar tidak membuat kekacauan. Ali pun mengatakan tidak melarang mereka untuk salat di masjid. Ali juga tidak akan menyerang mereka kecuali jika mereka sendiri yang memulai keributan. Rupanya peringatan Khalifah Ali tidak dihiraukan oleh kaum Khawarij. Mereka telah berani membunuh wanita dan anak-anak. Yang paling menyolok yaitu mereka telah membunuh Abdullah bin Habab dan istrinya sebab telah memuji-muji Khalifah yang keempat. Khalifah Ali masih dapat menguasai gejolak hatinya. Kemudian ia mengirimkan utusan dan ternyata utusan itu pun dibunuhnya pula. Maka hilanglah kesabaran Khalifah Ali. Waktu itu kaum Khawarij tengah berada di Nahrawan. Pasukan Khalifah Ali datang untuk memperingatkan mereka. Namun peringatan itu tidak dipedulikan. Tak ada jalan lain bagi Ali kecuali menyerangnya. Hal tersebut terpaksa dilakukan demi menjaga ketentraman dan kedamaian di antara pasukan Ali dan pengikutnya. Pertempuran berkecamuk, pasukan Ali berhasil membunuh sebanyak 3.000 orang dari kaum Khawarij. Sisa dari kaum Khawarij dari tunggang langgang tersebar ke sana kemari. Dengan kemenangan menggempur kaum Khawarij itu, kekuasaan Imam Ali semakin lemah.
Pengaruh Ali makin merosot akibat perbuatan orang-orang munafik yang bercokol di lingkungan Ali sendiri. Akan tetapi pihak Muawiyah malah dapat melebarkan sayapnya hingga ke Hijaz dan Yaman. Mesir sebagai wilayah Ali dapat direbut oleh Muawiyah. Ali benar-benar menghadapi saat-saat kejatuhannya sebagai khalifah. Peperangan di Nahrawan benar-benar membekas dalam hati kaum Khawarij. Mereka merasa terpukul yang akhirnya menimbulkan dendam kesumat kepada Khalifah Ali. Pada suatu hari, sisa-sisa dari kaum Khawarij berkumpul untuk merundingkan kelanjutan dari gerakan mereka. Di antara yang hadir saat itu adalah Abdurrahman bin Muslim, Amir bin Bakar, dan Hajjaj bin Abdillah. Dalam perundingan tersebut, mereka sepakat untuk membunuh Khalifah Ali. Selain Ali yang akan dibunuh, mereka pun berniat membunuh Muawiyah dan Amir bin As. Pembagian tugas dibagi-bagi sedemikian rupa agar rencana mereka berhasil dengan memuaskan. Kalau ketiga pemimpin itulah kita bunuh, maka umat Islam akan tentram dan tenang kembali. Begitulah kata mereka sependapat. Kaum Khawarij sependapat bahwa biang perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam disebabkan ketiga tokoh tersebut. Ini gambar pertemuan. Atas kesepakatan mereka, pembunuhan akan dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijrah atau 661 Masehi. Abdurrahman bin Muslim berhasil membunuh Khalifah Ali pada hari yang telah ditentukan itu, sedangkan Muawiyah tidak terbunuh walau ia menderita luka. Yang bertugas membunuh Amir bin As ternyata salah sasaran. Ia berhasil membunuh seseorang yang disangkanya Amir bin As. Jadi Muawiyah dan Amir bin As masih bebas hidup untuk melanjutkan cita-citanya. Menurut satu riwayat, Khalifah Ali wafat 2 hari setelah ia ditikam oleh Abdurrahman bin Muslim. Kematian Khalifah Ali terjadi pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Ketiga orang dari kaum Khawarij tersebut akhirnya ditangkap dan dibunuh. Para pengikut Khalifah Ali sangat terpukul dan kehilangan pemimpin yang sangat dicintainya. Suasana berkabung menyeliputi kubu-kubu dan rumah penduduk di Kufah dan sekitarnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana duka hati dan hancurnya perasaan Qais bin Sa'ad ketika harus menghadapi kenyataan pahit ini. Air matanya jatuh berderai mengiring kepergian arwah Khalifah Ali ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa. Bagian 12. Setia kepada Hasan bin Ali. Setelah Khalifah Ali menemui syahidnya akibat pembunuhan dari kaum Khawarij, maka Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah. Pembaiatan Hasan menjadi khalifah berlangsung 2 hari setelah Ali ditikam oleh pembunuh gelap tersebut. Sebenarnya Hasan sendiri merasa enggan untuk menjadi khalifah, akan tetapi karena desakan Qais bin Sa'ad dan penduduk Kufah, maka dengan berat hati ia mau juga menerima jabatan tersebut. Selama 2 bulan Khalifah Hasan tidak melakukan apa-apa. Ia sangat pasif setelah diangkatnya menjadi khalifah. Hasan seperti tidak peduli akan ancaman Muawiyah yang telah siap menerkam untuk menguasai seluruh dunia Islam. Watak dan sifat Hasan yang lemah lembut tidak menyenangkan hati adiknya Ali Hussein, putra Khalifah Ali yang kedua. Ini penuh semangat, berani, tegas, terus terang seperti mendiang ayahnya yang dijuluki singa padang pasir. Setelah didesak oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, barulah Hasan menyadari dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Kalau Muawiyah dibiarkan terus, maka kuasaannya akan bertambah melebar dan dengan sendirinya bisa membahayakan kestabilan kaum muslimin. Anda sebagai khalifah yang sah sudah tiba waktunya untuk mengangkat senjata terhadap gerakan Muawiyah, ujar salah seorang sahabat. Sesuai dengan tabiat dan wataknya yang lebih menyukai perdamaian, maka Hasan terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Muawiyah. Isi surat tersebut mengingatkan Muawiyah akan ancaman dan siksa Tuhan kelak di hari peradilan. Hasan pun minta agar Muawiyah juga bersumpah setia kepadanya sebagai khalifah. Akan tetapi rupanya surat peringatan dari Khalifah Hasan
tidak digubris oleh Muawiyah yang telah banyak makan asam garam dalam pertempuran. Hati Muawiyah boleh dikatakan telah tertawa menerima surat peringatan itu. Kalau aku tidak bersedia menyerah kepada Ali, ayahnya, apalagi kepada anaknya. Perang akan lebih baik dan menyenangkan daripada harus baiat kepada Hasan. Mungkin demikianlah kira-kira ucapan Muawiyah setelah menerima surat dari Khalifah Hasan. Sebelum mengirim surat kepada Muawiyah, Hasan lebih dulu menyiapkan pasukan yang cukup besar di Kufah. Qais bin Sa'ad mendampingi Khalifah Hasan dengan penuh kesetiaan. Di waktu Muawiyah memaksa Khalifah Hasan untuk mengangkat senjata, maka bangkitlah Qais bin Sa'ad dengan seluruh keberaniannya. Ia memimpin sekitar 5.000 orang prajurit untuk menghadapi pasukan Muawiyah. Rambut seluruh anak buah Qais dicukur sebagai tanda bela sungkawa atas wafatnya Khalifah Ali. Maka berkecamuklah perang melawan pihak Muawiyah. Untuk merontokkan semangat Hasan dan anak buahnya, maka Muawiyah mengembuskan fitnah mengenai Qais bin Sa'ad. Disebarkan berita bohong yang isinya mengatakan Qais bin Sa'ad telah tewas di medan perang. Tentu saja berita tersebut berpengaruh besar pada diri Hasan maupun pengikutnya. Semangat tempur pasukan Khalifah Hasan jadi pudar dan bahkan lenyap sama sekali. Setelah direnungkan cukup dalam dan lama dipelajari, maka Hasan mengambil keputusan untuk berdamai dengan Muawiyah. Hasan tidak menghendaki kehancuran yang lebih fatal bagi kaum muslimin yang menjadi pengikutnya. Hasan akhirnya baiat kepada Muawiyah dengan jaminan keselamatan bagi para pengikutnya. Tentu saja saat perdamaian yang diajukan oleh Khalifah Hasan diterima oleh Muawiyah dengan sukacita. Musuh yang paling tangguh, perkasa, dan berbahaya kini telah diakui kedudukannya sebagai khalifah. Dengan baiatnya Hasan kepada Muawiyah, maka roda pemerintahan jatuh sepenuhnya kepada Bani Umayyah. Takdir dan kuasa Tuhan telah menentukan bahwa Muawiyah memang harus menduduki kursi sebagai khalifah. Suasana di Kufah menjadi hening, dicekam kesunyian. Hati para pendukung Hasan yang tadinya penuh semangat yang menggebu-gebu kini hanya tinggal bekasnya. Yang terdengar dari rumah ke rumah hanya lantunan pembacaan kitab suci Al-Quran. Sekali-kali terdengar lolongan anjing menyentuh kesunyian hati yang diselimuti rasa duka dan teramat dalam. Aku tak menyangka sama sekali kalau sejarah ahli bait akan berakhir seperti ini. Apakah pada suatu ketika roda sejarah akan dapat berubah lagi perputaran kedudukan khalifah ini? Tanya para pengikut Hasan yang sudah jenuh untuk berperang. Alam menerawang jauh menembus tirai-tirai. Alam menerawang jauh menembus tirai-tirai langit yang tengah menangis pilu. Roda-roda sejarah yang membekas di medan bekas peperangan kaum muslimin tampak legang. Debu yang biasa membumbung tinggi memenuhi cakrawala kini tiada lagi. Bukit-bukit batu berdiri tegak menyaksikan bekas pertempuran dalam perang saudara tersebut. Bagian 13, Hasan wafat diracun. Dengan dibayatnya atau menyerahnya Hasan kepada kekuasaan Muawiyah, maka melorot pula karismanya di hadapan para pengikutnya yang benar-benar setia. Dulu sahabat yang amat segan kini telah berani melontarkan kata-kata yang agak sedikit menghina. Umpamanya saja, Hujur bin Adui, demi Allah, alangkah baiknya kalau Anda mati dan aku pun akan turut dengan Anda mati. Dengan demikian kami tidak akan menyaksikan hari naas ini. Kita tidak akan menyaksikan musuh kita berpesta pora, sedangkan kita dalam keadaan sedih dan menderita. Hasan hanya kuasa menundukkan kepala. Hatinya sebenarnya merasa pedih dan hancur. Akan tetapi hanya dengan cara itu ia dapat menyelamatkan sisa kaum muslimin yang menjadi pengikutnya. Maka dengan hati-hati Hasan berkata sambil memegang tangan sahabatnya, "Hai Hujur, perlu kau ketahui, tidak semua orang menghendaki seperti yang kau inginkan ini. Demikian juga tidak semua orang berpikir seperti yang engkau pikirkan. Aku menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah
tak ada lain hanya untuk menyelamatkan kalian daripada kehancuran yang lebih parah, kata Hasan sambil menjelaskan tentang hilangnya kesetiaan penduduk Irak terhadapnya. Dengan penuh kesabaran, Hasan melanjutkan penjelasannya agar Hujur bisa menerima dan mengerti maksud Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ingatlah, jika di kalangan penduduk Irak punya pikiran dan niat seperti engkau ini, kau tidak akan mengadakan perdamaian dengan Muawiyah. Kemarahan dan kekesalan menyelimuti para pengikut Hasan yang tetap setia kepadanya. Berkali-kali ia menjelaskan bahwa penyerahan kursi khalifah semata-mata hanya untuk menghindarkan kehancuran yang lebih fatal. Seorang pencinta ahli bait yang terkenal yaitu Adi bin Hatim berkata sambil bersendal sedih. Ia menangis dengan penuh kehancuran. Aduhai putra Rasul Allah, alangkah bahagianya aku jika mati lebih dulu sebelum menyaksikan peristiwa ini. Tahulah Anda bahwa dengan tindakan Anda itu, Anda telah mengeluarkan kami dari keadilan dan memasukkan kami ke dalam sangkar kebatilan. Anda telah mengajak kami meninggalkan kebenaran yang selama ini kami pertahankan dengan sepenuh hati. Anda mengajak kami untuk menerima kebatilan yang selama ini kami tentang dan kami tinggalkan. Alangkah pedihnya perasaan Hasan menerima ucapan yang setajam sembil ini. Mereka berkata lemah lembut di balik kemarahan dan kekesalan hati yang tersembunyi. Hasan sudah tidak mempercayai lagi kepada kesetiaan penduduk Kufah. Sewaktu ayahnya masih hidup, mereka pun telah mengkhianatinya, padahal mereka sendiri yang telah membaiatnya. Maka satu-satunya jalan ialah dengan meninggalkan Kufah agar hatinya bisa agak tenang. Setelah dipikirkan masak-masak, Hasan berangkat dengan seluruh anggota keluarganya menuju ke Madinah. Keberangkatan Hasan sekeluarga diantarkan sampai ke perbatasan Irak oleh para pecintanya yang sampai saat itu masih tetap setia kepadanya. Banyak juga yang meneteskan air mata waktu melepas keberangkatan cucu Rasulullah tersebut. Hasan menghabiskan berhari-hari terakhirnya di Madinah dengan tenang. Cucu Rasulullah tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk beribadah dan berbuat amal kebajikan kepada sesama hidup. Makin banyak dan dalam menggali berbagai cabang ilmu agama, semakin meresap semua pelajaran agama yang ia terima dari datuknya dulu. Hasan senantiasa merenungkan kejadian-kejadian yang telah dialaminya. Pengalamannya dalam menghadapi Muawiyah merupakan pelajaran yang berguna baginya. Hatinya tenggelam dalam kearifan serta kesolehan yang memancar gilang gemilang. 9 tahun Hasan tenggelam dalam alam pemikiran dan renungan yang sangat dalam. Dirinya tak dibiarkan untuk tetap mengikuti isi hatinya yang dipenuhi kejengkelan terhadap penduduk Irak. Selain dari dirinya sendiri, Hasan juga belajar banyak dari para sahabat Nabi yang masih hidup, yang umumnya telah berusia lanjut. Rupanya bagi Muawiyah belum merasa tenang jika Hasan masih hidup, walaupun kini sudah tidak punya kekuatan. Dengan menggunakan tenaga istri Hasan yang bernama Jaddah bin Al-Asyad, maka Muawiyah membunuh Hasan dengan racun. Istri yang tak setia tersebut telah diberi imbalan uang sebanyak 100.000 dinar. Sungguh suatu perbuatan keji yang tak mudah untuk dimaafkan. Hasan wafat dalam umur 46 tahun pada tanggal 28 Safar tahun ke-50 Hijrah. Sesaat sebelum wafat, ia masih sempat berkata kepada adiknya Husain, 3 kali aku pernah menderita keracunan, tapi tak sehebat sekarang. Adiknya berusaha menanyakan siapa kira-kira yang menjadi dalam rencana pembunuhan tersebut. Akan tetapi Hasan tidak menjawab. Hasan hanya menggelengkan kepala dan menasihati adiknya agar tetap tenang dan mampu menjaga diri sebaik mungkin. Arwah Hasan kembali ke hadirat Tuhan dengan tenang. Suasana sedih dan berkabung menyelimuti penduduk Madinah, juga para pecinta Ahlul Bait. Qais bin Sa'ad dan sahabat lain hanya mampu meneteskan air mata kehancuran.
kepergian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan untayan doa yang keluar dari hati penuh kesenduan. Setelah Hasan wafat, Qais bin Sa'ad semakin mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Hari-harinya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Makin hari jiwanya makin tenggelam ke dalam dunia kesucian. Kerinduan terhadap Rasulullah semakin mendalam. Pada tahun 59 Hijriah, di kota Madinah telah pulang ke rahmatullah seorang tokoh dengan penuh ketenangan, kecerdikan, dan kepandaiannya telah menghiasi dunia Islam. Ucapannya yang terkenal yaitu, "Kalau tidaklah aku pernah mendengar Rasulullah berkata, tipu daya dan muslihat itu di dalam neraka." Kini arwah Qais bin Sa'ad telah menetap dengan tenang di perkampungan surga bersama para sahabat lain yang mendapat kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kira-kira kisah dari seri buku para sahabat Nabi tentang sahabat Qais bin Sa'ad sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Dinar Setiawan dari penerbit Titian Bandung. Alhamdulillah, semoga bermanfaat membaca cerita tentang kisah para sahabat Nabi ini, dan saksikan terus, ditunggu kembali kisah-kisah lainnya dari beberapa buku yang saya punya tentang sahabat-sahabat, dan insya Allah akan saya bacakan untuk menemani teman-teman sahabat-sahabat semua dimanapun berada yang masih di rumah. Stay with me, stay at home, stay home, and keep clean. Let's against COVID-19 by stay home, stay at home, stay with me. And if you are staying home, you already love yourself, you already love your family, and you already help anybody. So thank you very much. Thank you for watching. Have a nice day. Keep spirit and keep smile. Say no to drugs. Jauh narkoba. Stop narkoba. Let's do positive things in every second time we have in this beautiful world. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positive. Wait and see.